Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran mengingatkannya, semoga kalian semuanya sudah berdoa. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran hari ini atau kita melanjutkannya yaitu materi dari buku paket program yang wajib kita pelajari, yaitu materi tentang transformasi. Transformasi pengertiannya adalah proses yang mengubah posisi. Dalam hal ini, transformasi pelajaran matematika tersebut meliputi refleksi, artinya pencerminan, rotasi, artinya perputaran, translasi, artinya pergeseran, dilatasi, artinya mengubah ukuran gambar, tetapi tidak merubah bentuk gambar. Bagaimana pelajaran penjelasan kalimat-kalimat tadi nanti akan kita pelajari. Lanjutnya, dari hal tersebut, maka tentunya kita secara bertahap pelajarannya dengan Ibu menyampaikan tujuannya adalah dalam hal belajar ini tujuannya kalian nanti bisa menentukan letak suatu titik bila dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pangkal atau pangkal koordinat, Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan sampai nomor 7 tersebut. Pertatap muka kita hari ini, pelajaran hari ini adalah tentang kita awali dengan pencerminan. Dalam hal pencerminan, tujuan belajarnya tadi sudah kalian lihat, semuanya sudah sebanyak 8. Nah, itu baru 7. Nah, ini Ibu lanjutkannya, yaitu sebanyak 8. Yang ke-8 apa? Ini kalian simak, nanti kalau kalian sudah belajar dengan menyimak sungguh-sungguh, maka kalian tentunya harus bisa menentukan koordinat bayangan suatu titik bila dicerminkan tanpa menggunakan gambar, langsung dengan rumus. Artinya penjelasan di sini materinya bahwa nanti tidak selalu ditampilkan gambar. Tanpa gambar, aturan kerjanya sudah mengerti, maka kalian bisalah menyelesaikan soal-soal yang ada dalam buku atau disajikan dalam bentuk lain. Perlu kalian ketahui dalam pelajaran pencerminan tersebut adalah sifatnya bahwa dalam pencerminan 1, jarak benda. Nah, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi kalian lihat ini gambar, ini garis tersebut, garis yang vertikal atau sumbu ini atas bawah ada cerminnya, ini gambar orangnya. Ini bercermin, maka bayangannya tersebut. Ini penjelasan kalimat nomor 1. Nomor 2, bentuk benda tetap dan berlawanan arah. Nah, seperti kita kalau bercermin, kalau pengertian berlawanan arah yaitu kalau tangan kita itu gerak yang kanan, dalam bercermin yang gerak tangan sebelah kiri. Itulah yang dimaksud dengan berlawanan arah. Baiklah anakku semuanya, dengan memahami sifat dari pencerminan, kita mulai dengan pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X sudah Ibu tampilkan di sini koordinat kartesiusnya, yaitu ini sumbu X, sumbu Y. Maka sebelum melanjutkannya, nanti kalian kerjanya dalam buku peta atau buku streaming yang dilakukan membuat sumbu X, sumbu Y atau koordinat kartesius, yaitu pertama bubuhkan ruas-ruasnya ini jaraknya dulu. Jaraknya lalu 0 ke arah kanan positif, 0 ke arah kiri bernilai negatif, 0 ke atas miliknya Y positif. Nah, Ibu mulai dengan titik A. Titik A, kalian lihat ini adalah di koordinat 3,2. A menggunakan huruf besar. Cerminnya adalah sumbu X. Maka bayangannya tadi sudah dikatakan bahwa benda ke cermin sama jaraknya cermin ke bayangan. Kalau A menuju tersebut ke cermin, kita lihat ada 2 lengkung. Maka dari cermin ke bayangan pun juga 2 lengkung. Setelah 2 lengkung tersebut, maka kita lihat ini kita beri titik. Titik namanya tetap sama huruf besar A. Yang pertama tadi ini ada seperti tanda petik, bacanya A bayangan atau A aksen ini. A bayangan, maka kalau nggak ada tanda petiknya tadi, yaitu bendanya A, bayangannya pembeda tandanya tersebut.
penulisannya dari penjelasan tadi, maka sudah Bu Kesi sampaikan, tuliskan ini titik A 3,2. Nih 3, Y-nya 2. Dicerminkan, ini cerminnya terhadap sumbu X. Maka bayangannya atau A aksennya adalah, kita lihat ini 3, Y-nya adalah negatif 2. Nah, itulah pencerminan terhadap sumbu X. Dilanjutkan. Sekarang pencerminan yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu Ibu ambilkan dari gambar ini, sekalian pinjam tempatnya. Cerminnya adalah ini sumbu Y yang seperti orang berdiri tadi. Nah, kalau A di sini tentunya bayangannya ya seperti kalau kita bercermin. Ini cermin berarti bayangannya arah hadapnya sini. Berapa jauhnya? Kita lihat di sini berapa petak benda ke cermin. Kita hitung bersama. 1. Kelihatan ya anak-anak ya? 2, 3. Maka cermin ke bayangan juga sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita beri A aksen petak titik petiknya 2. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, sekarang kita lihat titik bayangan yang kedua tadi. Maka cara menuliskannya saya pindahkan tempat oleh kalian melihatnya ya. Bila kita lanjutkan di bawah sini, A benda sama 3,2 koordinatnya dicerminkan terhadap sumbu, saya tulis SB ya, sumbu spasi Y. Sumbu Y, maka bayangannya A bayangan duetnya adalah, kita lihat di berapa nih? Negatif 3, ya negatif 3 ke arah kanan 2. Menulisnya berarti negatif 3,2. Ibu ulang membacanya, titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di negatif 3,2. Baiklah anakku, sekarang kita sudah pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y sudah. Mari kita lanjutkan yang ketiga tadi bagaimana? Pencerminan terhadap titik pangkal. Ya, pencerminan terhadap titik pangkal ini yaitu sudah Ibu buatkan noktah titik-titik ini untuk dihubungkan. Dapat kalian simak caranya. Kalian nanti kalau memetakannya, meletakkannya yaitu ruasnya. Kita lihat ya, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, seterusnya. Ini titik pangkalnya. Nah, lalu dalam hal ini tidak boleh langsung garis tanpa ada titik dihubungkannya dulu. Harus ada ya. Nah, dengan tersebut setelah dihubungkannya bahwa percerminannya kita mulai dari, Ibu ambilkan 3. Ini maaf, saya Ibu lengkapi dulu. Ini 1, 2, berarti titik A saya sengaja mengambil bilangan A sama di 3,2. Bagaimana cara mencerminkannya? Ada syaratnya, yaitu menggunakan atau peraturannya pencerminan itu menggarisnya, mengukurnya harus membentuk sudut siku-siku. Jadi boleh menggunakan penggaris, boleh menggunakan, yaitu saya ambilkan contoh melipat kertas yang membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini melalui tadi titik pangkal. Dari gambar tersebut kalian simak, pojok tersebut kita hubungkan ini ruasnya titik A tadi ke titik pangkal
jaraknya berapa, kita geser dari titik pangkal yang sudut siku-siku tadi ke titik geser. Nah, setelah kita geser, kita hubungkan titik tadi. Lihat jatuhnya titik ada di tersebut. Nah, Ibu tandai sini untuk titik A tadi. Maka kita hubungkan. Dengan praktek ini menghubungkannya dapat kalian simak, Ibu buatkan. Mudah-mudahan tampak oleh kalian ya. Lihat, tarik garis. Ya, sekarang sudah kalian lihat titik A bayangan ada di, lihat nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang kedua, sumbu Y-nya negatif 1, negatif 2. Nah, ini bayangannya. Maka, titik A di koordinat 3,2 dicerminkan terhadap titik pangkal, atau sering ditulis titik O, ya, titik pangkal. Maka bayangannya dapat kalian lihat ada di negatif 3, negatif 2. Dengan tersebut, maka bersama-sama marilah kita ambil kesimpulan dari 3 pencerminan tadi. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap titik pangkal. Tadi kalian sudah melihatnya bahwa titik 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X adalah posisinya di 3, negatif 2. Kalian simak, 3-nya tetap. Nah, sekarang kalian lihat ya, yang depan yang X-nya tetap sama, yaitu 3-nya tetap 3. Yang berubah 2 menjadi negatif 2. Berarti kalian lihat titik A, jika 3 dan 2 tadi kita umpamakan variabel A dengan B dicerminkan terhadap sumbu X, A bayangannya adalah A, negatif B. Kembali ke baris pertama, 3-nya tetap, 3 mewakili A, 2 menjadi negatif 2. 2 tadi adalah B, berarti B menjadi negatif B. Kesimpulan ke-1, simak. Pencerminan terhadap sumbu X, A, B menjawabnya adalah A, negatif B. Simak baik-baik, kalian praktek. Setelah praktek dipahamkan, dimengerti, dan menyimpulkan pencerminan tersebut A, B terhadap sumbu X, maka jawabannya adalah A, negatif B. Ini apalagi nanti kalau mengerjakan soal tentunya tanpa menggunakan gambar sudah mendapat kesimpulan itu. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu tampilkan lagi pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sumbunya, ini benda, ini bayangannya. Mari kita simpulkan A, B, yaitu jawabannya adalah, lihat A. Nah, A kita lihat ke arah bayangannya adalah negatif A. B-nya tetap. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y, A, B menjadi negatif A, B. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik pangkal atau 0,0. Ibu lihatkan kembali gambarnya. Benda, bayangannya. Tadi 3,2, sekarang bayangannya ada di negatif 3, negatif 2. Simak. 3,2 menjadi negatif 3, negatif 2. Kalian lihat lagi. 3 menjadi negatif 3.
2 menjadi negatif 2. Berarti A, B dicerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0. Bayangannya adalah A menjadi min A, B menjadi min B. Baik, kalian sudah pelajaran transformasi ini atau pencerminan sudah mendapatkan 3 kesimpulan. Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi pencerminan berikutnya, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa membuat titik garis-garisnya ini kalau 1 ketemu X-nya 1, Y-nya 1 seterusnya. Ulang, yaitu ruas-ruasnya sudah ditampilkannya. Ulang, perhatikan, sudah ruasnya ada, maka kita lanjutkan titiknya tersebut. Titik ini Ibu ambil yaitu 3,2. Sudah Ibu tuliskan 3,2. Dicerminkan terhadap yaitu garis Y sama dengan X. Nah, sekarang Ibu pindahkan dulu gambarnya sama yang tadi, yaitu titik A, cerminnya adalah garis ini tadi, atau garisnya Y sama dengan X, bahwa benda ke cermin jaraknya sama dengan cermin ke bayangan. Ini kita lihat lengkungannya tersebut, atau menghitungnya pakai penggaris, ada berapa jaraknya ini, maka jatuhnya tersebut, ada di tersebut. Dengan gambar ini maka dapat kita lihat, mari, ini harusnya dibubuhkan lebih dulu, minta maaf. 1, 2, 3, kita lihat Y-nya 1, 2, 3. Titik 3,2 sudah Ibu sajikan. Bayangannya kalian lihat ada di berapa ini? 2, Y-nya 3. Kita tulis yaitu 2,3. Titik 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya kalian lihat dan ditemukannya 2,3. Berikutnya pencerminan yang kelima, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garisnya condong ke kiri lewat titik pangkal, membentuk sudutnya, perpotongannya ini adalah 45 derajat, 45 derajat, berarti harus sama. Dengan tersebut, ini kita lihat titiknya, ruas-ruasnya Ibu tampilkannya, milik Y, 2 seterusnya, titik A di berapa ini? 3,2, sudah Ibu tuliskan 3,2. Cerminnya garis Y sama dengan negatif X, ini cerminnya. Tadi aturan kerjanya bahwa jarak benda ke bayangan sama jaraknya jarak benda ke cermin sama cermin ke bayangan. Maka tersebut jaraknya ada berapa? Contohnya, cara menghitungnya, ini adalah sudut siku-siku. Ini harus membentuk sudut siku-siku, terpenuhi sudut siku-siku. Nah, dari sudut tersebut kita tandain ruas, kita pindahkan. Nah, ini anak-anakku semuanya sesuai ya anak-anak ya. Nah, jaraknya yaitu jaraknya tadi ruas ini kita pindah, kita geser sudah sama jaraknya. Ibu ambil lagi, maka sudah tampak jarak benda ke cermin sama cermin ke bayangan. Sekarang dengan hal itu kita lihat titiknya. Titik bayangannya ada di berapa ini? Negatif 2, Y-nya negatif 3. Mari kita pasang negatif 2. Saya ulang, negatif 2, negatif 3. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Dengan tersebut, kalian sudah mempelajari pencerminan sampai Y sama dengan negatif X. Dengan tersebut, maka nanti kita akan membuat kesimpulan bersama. Akan kita pelajari bahwa
bila pencerminan terhadap garis X terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, apa kesimpulan yang dapat kita peroleh? Nanti kita lanjutkannya, kesimpulannya yaitu, simak baik-baik, simak, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nih, 3,2 menjadi 2,3. Oh, ini kok cuma ditukar ya? Nah, gitu aja ngapalinya. Y sama dengan X, A, B menjadi B, A. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yang tadi condongnya ke arah kiri. 3,2 menjadi negatif 2, negatif 3. Angka-angkanya atau bilangannya itu sama. 3 dengan 2, negatif 2 dengan negatif 3. Apa yang dapat kita simpulkan? Kalau 3 itu kita ganti variabel A, 2 kita variabel B, A, B menjadi negatif B, negatif A. Ditukar tetapi tandanya negatif. Ingat ya, kalau yang Y sama dengan X ditukar tempatnya. Kalau Y sama dengan min X ditukar tempatnya, beri tanda negatif atau diberi tanda lawannya. Kalau A, B ya lawannya negatif B, tadi ditukar dan lawannya. Begitu kita berusaha menyimpulkannya. Baiklah, pertemuan yang pertama ini, tatap muka yang pertama sampai pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nanti akan kita lanjutkannya. Sebentar, rehat dulu. Terima kasih semuanya anakku menyimak, nanti kalian pelajari.